Angin malam bertiup pelan di antara pepohonan di kebun raya Bogor. Cahaya remang-remang lampu jalan menyinari jalur setapak yang terbentang di antara kegelapan. Nurmala, seorang wartawan majalah misteri, melangkah dengan langkah hati-hati. Wajahnya yang penuh semangat dan mata penasaran membuatnya terlihat seperti perempuan yang tak kenal takut. Nurmala tengah menyelidiki legenda mistis yang telah lama menghantui warga Bogor. Legenda Noni Belanda, sosok wanita berpakaian serba putih yang konon muncul di tengah malam dengan rambut panjang yang mengalun-anggun. Warga setempat mengatakan bahwa Noni Belanda adalah roh yang kesepian, terdampar di kebun raya karena cinta yang tak kesampaian. Dengan ponselnya yang menyala redup, Nurmala melanjutkan perjalanannya. Setiap langkahnya diiringi oleh desiran daun kering dan desisan angin malam yang menambah kesan mistis tempat itu. Sesekali, cahaya lampu kota tembus di antara daun-daun pohon, menciptakan bayangan yang menakutkan. Nurmala tiba di area kebun yang dikatakan sebagai tempat seringnya Noni Belanda muncul. Dia mempersiapkan peralatan perekam dan mulai menyelidiki dengan tekun. Angin semakin bertiup kencang, membuat dedaunan berdansa dan suara kerikil di setapak terdengar seperti langkah kaki yang tidak tampak. Saat itulah, Nurmala merasakan kehadiran yang tak terlihat. Suasana tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dan tegang. Dia merasa seolah-olah ada mata yang memandangnya dari kegelapan. Namun, Nurmala tidak gentar. Dia terus mencatat setiap suara aneh dan perasaan aneh yang muncul. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang bersahut-sahutan menghantui udara. Nurmala menoleh ke sekeliling, mencoba mencari asal suara itu. Namun, dia tidak melihat apapun. Lampu ponselnya mati tanpa alasan yang jelas, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Nurmala mendengar suara bisikan lembut. "Kenapa kau di sini?" Bisikan itu terasa begitu dekat, namun tak ada sosok yang bisa dilihat. Nurmala menjawab dengan suara gemetar, "Saya hanya ingin tahu cerita Anda, Noni Belanda." "Kisahku adalah kisah kesepian dan penyesalan," jawab suara itu, semakin membuat bulu kuduk Nurmala berdiri. Tiba-tiba, wujud bayangan putih berkelebat di hadapannya. Itu adalah Noni Belanda. Rambut panjangnya berkibar di udara, dan matanya penuh dengan kesedihan. Nurmala berdiri tak bergerak, kaku oleh ketakutan. Noni Belanda berkata, "Jangan ulurkan tanganmu ke dunia gelap ini. Kesepian ini adalah kutukan. Pergilah, sebelum kau terjebak dalam bayangan abadi." Nurmala segera meraih kameranya dan berlari menjauh. Dia menyeberangi kegelapan ke arah lampu jalan. Saat dia mencapai kehangatan sinar lampu kota, dia menoleh ke belakang, namun Noni Belanda telah lenyap. Setelah malam yang menakutkan di kebun raya Bogor, Nurmala terus meriset dan meneliti legenda Noni Belanda. Pengalaman yang ia alami membuatnya semakin penasaran dan terobsesi untuk mengungkap kebenaran di balik cerita ini. Nurmala mulai menggali lebih dalam ke dalam sejarah Bogor, mencari catatan-catatan kuno dan mewawancarai warga setempat yang masih mengenang legenda tersebut. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak rahasia terungkap di hadapannya. Terdapat kisah cinta tragis antara Noni Belanda dan seorang pria lokal pada masa kolonial Belanda yang melibatkan perseteruan kelas dan budaya. Dalam perjalanannya, Nurmala menemui seorang tetua masyarakat setempat yang dikenal sebagai Mbah Surya. Mbah Surya adalah seorang penjaga tradisi lisan yang menjaga cerita-cerita mistis turun-temurun di kalangan masyarakat. Setelah meyakinkan Mbah Surya bahwa niatnya adalah untuk mengungkap kebenaran, Mbah Surya pun bersedia berbicara. "Saudara Nurmala, legenda Noni Belanda bukan semata-mata tentang roh yang terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain," kata Mbah Surya dengan suaranya yang penuh kebijaksanaan. "Ini adalah kisah tentang cinta yang tidak bisa dimengerti oleh waktu." Mbah Surya menceritakan bahwa Noni Belanda sebenarnya adalah seorang perempuan Belanda yang jatuh cinta kepada seorang pria pribumi. Namun, cinta mereka dihalangi oleh peraturan ketat pada masa itu. Ketika pria itu meninggal dalam suatu kejadian tragis, Noni Belanda meninggal karena patah hati dan dilarang bersatu dengannya di akhirat. Nurmala merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran, namun ada kekuatan gaib yang tidak ingin dia mendalami rahasia ini. Ketika dia berusaha mendekati sumber informasi yang lebih dalam, dia mulai mengalami kejadian aneh dan mimpi yang mencekam. Suatu malam, Nurmala terbangun di tengah hutan di luar kota Bogor, tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Sinar bulan purnama menerangi jalan setapak di hadapannya. Dia merasakan ada kehadiran di sekitarnya, dan kemudian muncul Noni Belanda dengan rambut panjang yang berkibar.
Saudara Nurmala, kau harus menghentikan penyelidikanmu. Dunia ini penuh dengan kegelapan yang tak terbayangkan, bisik Noni Belanda dengan sorot mata yang penuh kepedihan. Namun, Nurmala menolak untuk mundur. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kisah ini kepada dunia. Noni Belanda hanya tersenyum pahit, lalu menghilang dalam bayangan. Nurmala, kendati dihadapkan pada pengalaman-pengalaman mistis yang menakutkan, tetap bersikeras menyelidiki kisah Noni Belanda. Semangatnya tidak luntur oleh kejadian-kejadian gaib yang menimpanya. Sebaliknya, ia merasa semakin bertanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran di balik legenda tersebut. Dengan tekad yang kuat, Nurmala terus menyusuri jalur-jalur sejarah kota Bogor. Dia meneliti catatan-catatan arsip dan mencari tahu lebih banyak tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita Noni Belanda. Di samping itu, ia juga berbicara dengan para penduduk setempat untuk mendapatkan perspektif dan cerita-cerita turun-temurun yang mungkin tidak tertulis. Selama perjalanannya, Nurmala mendapatkan dukungan dari sekelompok aktivis lokal yang juga tertarik untuk membongkar kisah-kisah lama dan menyuarakan keadilan. Bersama-sama, mereka berusaha menyingkap sejarah terpendam dan menyoroti ketidakadilan kelas sosial yang dulu menghantui Noni Belanda. Dalam upayanya untuk menghargai dan mengenang kisah cinta tragis ini, Nurmala menyusun artikel yang mendalam. Artikel itu tidak hanya berbicara tentang keberadaan Noni Belanda, tetapi juga menggali akar permasalahan sosial dan budaya yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Dia memilih pendekatan yang tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan refleksi untuk masyarakat modern. Tulisan Nurmala menarik perhatian publik secara luas. Artikelnya membuka mata banyak orang terhadap sejarah yang terlupakan dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana persepsi masyarakat dapat berubah seiring waktu. Di tengah respon positif, ada pula tanggapan negatif dari kalangan yang masih mempercayai keberadaan kekuatan gaib dan merasa terancam oleh eksposur ini. Sementara itu, Nurmala terus mengalami pengalaman-pengalaman aneh dan misterius yang terus menghantuinya. Noni Belanda masih sering muncul dalam mimpi-mimpinya, memberikan petunjuk dan pesan yang misterius. Semakin dalam Nurmala menjelajahi kegelapan masa lalu, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Puncaknya, Nurmala memutuskan untuk mengadakan konferensi pers besar-besaran di Kebun Raya Bogor. Dia ingin membagikan temuannya kepada dunia, membuka ruang diskusi tentang sejarah, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial. Acara itu menjadi sorotan media, dan masyarakat Bogor menjadi terpecah antara yang mendukung dan menentang upayanya. Di tengah acara konferensi pers, ketika Nurmala berbicara tentang perlunya menghormati cerita masa lalu, lampu-lampu di sekitarnya tiba-tiba padam. Suasana menjadi hening, dan kemudian Noni Belanda muncul di depan mata semua orang. Rambutnya yang panjang berkelebat, dan matanya menyala dengan sorot kehidupan. "Kau telah memberikan suara pada yang terdiam," kata Noni Belanda dengan suara yang lembut namun tegas. Meski terkejut, Nurmala memutuskan untuk mengakhiri pidatonya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu nyaman dan kadang-kadang harus dihadapi dengan keberanian. Pada akhirnya, artikel dan konferensi pers Nurmala tidak hanya mengubah pandangan masyarakat tentang Noni Belanda, tetapi juga membuka ruang untuk dialog dan pertukaran pemikiran yang lebih luas tentang sejarah dan keadilan sosial. Meskipun misteri-misteri dan keberadaan Noni Belanda tetap ada, Nurmala berhasil menciptakan pijakan untuk perubahan positif di masyarakat Bogor. Legenda yang dulu dianggap sebagai kutukan, kini menjadi cermin bagi masyarakat untuk merenung tentang kesalahan masa lalu dan merangkul masa depan yang lebih terbuka dan adil.